pemirsa, sekarang nih saya sudah ada di toko kue di daerah Depok. Seperti yang pemirsa tahu nih, yang lihat di sini ada kue basah, kue-kue kering, sampai makan-makanan seperti ini nih. Rencananya saya mau ngajak pemirsa untuk bertemu sama pemiliknya nih, Mama Reza. Biar nggak penasaran, jangan kemana-mana ya. Kita nanti akan liput Mama Reza langsung sang pemilik toko kue ini, oke? Ada yang bisa dibantu, Mas? Ada Mama Rezanya, Bu? Saya sendiri. Oh, kebetulan pemirsa. Nah, pemirsa Kisiksi, saat ini saya sudah berada di Jalan Jembatan Serong, Cipayung, Depok, Jawa Barat, Bu ya? Iya. Nah, sekarang kebetulan nih, saya sudah bersama dengan Mama Reza yang punya langsung ini toko kue Mama Reza. Mama Reza. Ya? Banyak nih, Bu. Ada apa aja, Bu? Banyak. Saya di sini oleh-oleh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Semua ada seluruh daerah. Oke. Ini toko kue Mama Reza. Sejak tahun berapa Ibu membuat ini yang menyediakan beraneka ragam makanan ini? Berawal sih dari 2003, tapi bukan kue kering ya, kue basah. Ulang tahun kayak bolu-bolu ini, belum sama kue kering awalnya. Di tahun ketiga baru saya beranjak ke lebih memperluas lagi dengan kue keringnya gitu. Kalau sekarang sih komplit dari kue basah, kue kering, kue ulang tahun, bolu-bolu, cake, semua ada komplit. Biar semua belinya di sini, aneka kue. Oh, oke. Kenapa Bu alasannya Pak dong? Ini kan juga saya lihat ada nih yang bentuk-bentuk curah kayak gini, ada yang satuan, kue subuh kan ya tadi Mama Reza sebutkan lengkap ya. Iya. Hal apa yang memotivasi Mama Reza nih untuk mengembangkan hal ini? Kalau dari bolu-bolu sama kue basah hobi, karena saya kan memang dari perhotelan ya, bakery. Oh. Tapi kalau makin mengembangkan ini ya sudah kebutuhan aja, kebutuhan di sekitar sini ya Pak, ya Mas ya. Jadi awalnya saya kepingin orang belanja hanya satu tempat di sini, mencari apapun kue ada di sini gitu. Sekalian kalau orang mau habis dari luar kota nggak perlu jauh-jauh, nggak cari oleh-oleh, cukup di sini aja gitu. Oke, kayak sejenis sentral gitu ya? Iya. Ini teman-teman UKM di daerah sini semua? Iya. Depok maksud saya? Sekarang saya lebih merangkul ke UKM ya, karena saya kan aktif juga di salah satu komunitas Depok gitu. Jadi hampir 50% sekarang banyak produk UKM sekitar wilayah sini, produk-produknya. Berarti selain pengusaha nih aktif di komunitasnya apa namanya? IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Itu apa tuh maksudnya? Dia lebih ke komunitas perempuan yang soleha ya. Iya. Yang kita mandiri gitu. Komunitas perempuan mandiri yang soleha. Soleha, insya Allah. Bagus tuh. Oke nih, pemirsa nih, di belakang saya nih ada tulisan kue subuh Mama Reza. Ini punya Mama Reza semua nih? Iya, punya Mama Reza. Produk Mama Reza. Produk Mama Reza semua? Iya. Udah nih lagi habis nih kue subuhnya. Iya, karena kan udah nggak subuh. Iya. Sekarang kue sore. Sore. Nah itu kalau teman-teman itu untuk bergabung untuk kue subuhnya gimana? Bisa juga? Iya, banyak juga yang produk kue basahnya juga, produk UMKM sekitar UMKM sini gitu. Oke. Biar mereka lebih produktif lagi, lebih berkarya lagi ya. Nah ini kan menarik nih Bu, Mama Reza ini maksudnya berkeinginan untuk menggabungkan teman-teman, ayo berjualan dan dijadikan satu sentral di sini ya. Iya. Apa sih memang selain untuk pusat ya, pusat orang mencarinya gampang, tujuan tersendiri dari Mama Reza itu ke depan itu apa sih maksudnya? Kebetulan kan anak saya membuka marketplace ya, berawal dia tuh masih sekolah sekarang, masih kuliah ya. Iseng-iseng dia buka marketplace awalnya.
sebelum pandemi sih. Akhirnya nggak tahu kenapa saya juga berkembang ya. Lantas setelah berkembang ini saya punya keinginan untuk karena saya ada di komunitas itu, saya ingin komunitas ini juga berkembang. Usaha saya ini jalan gitu, apa aja yang saya jual di marketplace ini laku gitu. Kenapa sih saya nggak guide UKM sekitar gitu untuk sama-sama ayo lah, udah sama-sama maju bareng-bareng gitu. Awalnya dari situ aja. Kalau tadinya kan saya bareng-bareng ini ratusan item ini memang kue-kue pabrik yang memang juga mereka UKM juga tapi sudah besar ya. Tapi kalau komunitas saya itu mereka homemade rata-rata, home industry. Jadi saya rangkul, ayo monggo dipasarkan di marketplace kita, selain offline juga online gitu. Tapi lebih banyak sih di online langsung. Di online ya. Apalagi setelah pandemi sekarang kan itu lebih meroket gitu penjualannya. Gitu. Jadi ya biar mereka tidak berhenti produksi. Oke. Lihatnya seperti itu. Kenalin ke pemirsa Kisi nih, lebih dekat lagi produk-produknya nih. Iya. Ini yang contoh dari kue subuhnya ya? Iya, ini kue subuh. Ini kue subuh yang saya nih, kue subuh-subuhnya. Tapi walaupun nggak subuh, tetap aja ada ini ya, maksudnya display gitu untuk peminat-peminatnya ya? Iya, kalau pagi-pagi memang saya jual yang partainya yang kecil-kecil ya. Kalau sudah ke siang, ini untuk yang kemasannya karena banyak yang lebih membutuhkan untuk acara kan. Oke, nah ini pemirsa kan salah satu contoh kue subuh adalah kue basah ini Bu ya? Iya. Selain ini, apa biasanya jenis kue subuh? Karena kan saya kesini nggak pas nggak subuh nih, jadi ada lemper, ada risol, terus kue lumpur, terus kue sus. Ini nih kue ini nih yang kue pepek ya kalau orang sini hajat-hajatan ya biasanya ya. Banyak sih ya. Banyak ya. Banyak. Nggak dibatasi nggak Mama Reza nih untuk kue subuhnya? Alhamdulillah karena di lingkungan sini kekeluargaannya masih kental ya, banyak acara gitu. Jadi ya alhamdulillah aja sih lancar mereka untuk produknya yang masuk ke sini juga. Kalau dulu saya memang produksi hampir 100%, cuman kesini-sininya ya udahlah ya, jangan serakah. Masa iya sih kita mau sendiri aja gitu. Akhirnya saya rangkul UKM sekitar gitu. Oke, ini pemirsa nih, selain kue subuh, nah di belakang saya sama Mama Reza nih ada juga kue-kue keringnya. Dari mulai ini Mama Reza ya nih makanan semua orang pada tahu deh, keripik pisang ya. Kue-kue lengkap, benar-benar lengkap. Nah ini bentuk curahnya ini apa nih biasanya yang dominan atau dibatasi seperti apa kalau untuk curah-curah seperti ini? Kalau lebih familiar ya? Familiar. Kayak kuping gajah, kue bawang itu lebih familiar, kacang kulit itu lebih familiar, banyak dipakai sama acara-acara. Kayak dipakai acara. Sama kue-kue basah ini sih lebih banyak juga dipakai acara. Ini yang mengangkat UKM juga. Oke, kita ke situ. Ini kayaknya filosofi pertama ini kue-kue itu ya. Ulang tahun ya. Ulang tahun ya. Pemirsa. Oke, Mama Reza, ini kan di belakang saya ada bentuk curah, ada bentuk kemasan seperti ini ya. Iya. Nah, kalau teman-teman UKM itu ketika join ke sini ya, itu dalam bentuk apa biasanya? Curah, kemasan seperti ini atau seperti apa? Sudah kemasan mereka. Jadi saya nggak melarang mereka pakai brand sendiri gitu. Jadi sudah kemasan. Welcome aja saya. Kalau yang curah ini memang pribadi saya kerja sama pabrik-pabrik ini pribadi. Sama yang bolu-bolu ini juga UKM juga yang sudah ada brand mereka. Saya nggak melarang mereka pakai brand sendiri. Gitu. Termasuk kue basah itu juga sudah kemasan biasanya mereka. Oh, gitu ya?
frozen food juga pemirsa. Mama Reza ya? Iya. Ada apa aja frozen foodnya? Kekinian banyak, ada getuk goreng, kebab, kue kamir, kroket, onde. Banyak deh tuh, 2, 3, 4, Iya, 5. banyak sekali. Puluhan deh ya. Ini Kalau punya Mama Reza? kalau frozen juga, ini kan juga lagi tren juga ya. Awalnya sih saya produksi, cuman lama-lama kesini saya meminta UKM juga. Ujung-ujungnya UKM lagi, saya suruh produksi, saya pasarkan gitu. Itu dia yang tadi saya mau tanya. Saya pikir nih produk 100% Mama Reza, ternyata tadinya ya. Iya. Kayak risol mayo, risol rogut. Tadinya saya produksi sendiri. Oke, lihat dong sampelnya ada ya? Boleh. Nah, ini apa nih? Ini samosa, ini produksi UKM dari Bogor. Samosa ya. Iya. Terus ada nangka. Nangka coklat lumer, menarik ya. Ini dari Depok, punya UKM Depok. Oke. Saya nggak melarang mereka pakai brand sendiri. Mau nggak aja pakai brand sendiri. Oh gitu. Iya, ini ada tekwan juga, tinggal rebus. Nah, ini kan nggak ada brandnya nih. Iya, memang dari sananya dia nggak pakai brand. Oh, nggak apa-apa berarti Nggak ya, benar-benar startup baru memulai, belum ada brand, bisa juga berarti. Iya. Oh, oke. Nah, kalau konsep dari frozen food ini sendiri gimana? Maaf, kita tutup dulu. Setiap hari juga atau tergantung expired date-nya di stok sama Ini sih teman-teman? ini seminggu sekali juga. Seminggu sekali ya. Minggu sekali karena stok aja, berkurangnya stok. Sebenarnya dia awetnya agak lama ya kalau frozen karena beku. Nah, ini dia tempat packagingnya Bu ya? Ya. Tentunya nih ruang packaging. Biasanya apa nih yang dilakukan sama teman? Ada berapa sekarang nih yang lagi aktivis juga? Emang segini? Enggak, ada 6 shift, ber-6 ya. Untuk packagingnya. Oke. Nah, ini rutinitas tim-tim dari packaging, proses apa biasa dilakukan selain packaging? Maksudnya untuk orderan masuk atau seperti apa? Iya. Ini untuk orderan masuk. Jadi setiap hari kita pagi-pagi itu biasanya dari jam 8 start itu untuk terima orderan. Biasanya terus nggak berhenti sampai malam tuh. Meminimalis untuk hancur ya kita pakai ini nih untuk kue keringnya. Alhamdulillah gitu sih ya? sampai luar kota aman semua ini. Oh, sampai luar kota aman ya? Oke. Langganan sampai ke daerah-daerah Kalimantan, Lombok, Bali, Sulawesi. Nah, kalau untuk pengiriman kue ini yang di luar itu hanya kue kering atau gimana? Kue kering aja. Kue basah frozen enggak? Enggak, frozen hanya yang one day aja. Oh, oke. Frozen yang one day, enggak sampai ke daerah. Oke. Nah, pemirsa nih bisa dilihat proses packagingnya. Saya lihat tidak hanya menggunakan bubble wrap tapi menggunakan kardus juga ya, Bu Iya. ya? Untuk lebih kuat lagi kali ya. Iya. Oke. Pernah gak sih kejadian pengiriman ke customer, kemudian barang yang sampai di sana itu dalam tanda kutip tidak seperti wujud aslinya, hancur dan seperti apa? Seperti sejenisnya lah. Pernah sih kejadian ya, tapi Oke. itu kan kendalanya biasanya stok gudang di ekspedisi ya, Oh, bukan dari oke. kita. Jadi kalau mereka disimpan dulu di gudangnya, ya otomatis kan kita nggak tahu ya, dia kan barangnya campur-campur. Ada kerusakan kondisi di dia Kondisi basah basahnya. atau apa gitu, kita nggak tahu. Pernah sih seperti itu. Oke. Nah kejadian, tapi yang nggak terlalu seperti ini. Tapi kalau Biasanya kita mengganti sih, kita bertanggung oh, jawab. oh berarti Karena kalau kan kalau ekspedisi ya mereka hanya jasa aja sih ya. Oke. Nah, pemirsa nih sebagai informasi juga, kalaupun kondisi saat tiba di lokasi customer itu tidak sesuai dengan inginkan, tapi Ibu bertanggung jawab menggantinya, Bu ya. Bertanggung jawab. Luar biasa. Tapi kan itu case-case tertentu aja, Bu, nggak Iya. rutin, Bu ya. Servis. Oke, berarti memang ada SOP tersendiri sebelum barang dikirim ke customer. Iya, biasanya kita juga wanti-wanti sama customer selalu untuk
setelah barang diterima untuk kayak anak zaman sekarang bilang unboxing ya. Oh. Iya. Biar sama-sama enak gitu. Bener. Unboxing. Oke, menarik nih. Dari sisi pengiriman, insya Allah maksudnya kayak meyakinkan ya, maksudnya. Iya, sampai ke tujuan dengan double safety seperti ini. Nah, memang seperti apa sih? Maksudnya kan penasaran juga nih saya. Teman UKM yang memang mau join ke sini tuh tahapnya apa aja yang harus diperhatikan, harus dilewati, atau memang ada syarat ketentuan dari Mama Reza tersendiri untuk bergabung di toko kue Mama Reza ini? Iya, betul. Ada syaratnya. Karena kita juga melewati komunitas ya, jadi pasti ada kurasinya, ada penyortirannya lagi dulu. Kita punya bidang sendiri untuk sebelum masuk ke, kan saya termasuk stakeholdernya ya komunitas itu. Jadi ada bidang tersendiri UKM untuk menyortir produk, setelah lolos di mereka baru disortir lagi di saya. Nah, ini gudangnya toko kue Mama Reza. Oke. Bu, tadi kan saya lihat banyak nih Bu. Dari sisi penjualan lumayan Bu ya. Mondar mandir, transportasi online Bu ya. Itu apa nih yang bisa Ibu sampaikan selama pandemi COVID-19 ini nih? Kan banyak orang yang mengeluh, akan ada dampak nih, dagangan saya menurun atau seperti apa. Nah, Ibu rasakan dan teman-teman UKM yang bergabung di sini seperti apa Bu? Sekarang sih penjualan lebih ke menjemput bola ya sebetulnya. Mereka udah ngeri lagi datang ke toko. Semua kena dampak, pasti toko semua kena dampak, penjualan merosot. Makanya marketplace ini sedang naik daun ya. Walaupun saya bukanya sebelum pandemi, tapi pas pandemi ini justru penjualan meningkat. Pandemi penjualan meningkat? Iya, pandemi penjualan meningkat. Wow, oke. Nah kan image itu ketika orang yang punya usaha terbentur dengan pandemi, waduh, mengeluh Ibu ya. Iya. Ada yang ketika pandemi rasanya mau buka usaha tapi bingung usaha apa ya. Betul. Iya kan? Nah Ibu, jangan-jangan salah satu tujuannya begitu juga ya? Membantu seperti itu? Iya, betul. Membantu UKM yang tidak macet ya produksinya gitu. Macet produksinya. Di sini jadi biar mereka bisa berkreasi kembali di masa pandemi. Karena memang marketplace ini peluang masa pandemi kalau menurut saya ya, peluang masa pandemi. Orang segan sekarang untuk belanja ke tempat gitu. Peluang di masa pandemi sekarang ini marketplace. Oke, Mama Reza, secara garis besar itu pengusaha biasanya, mohon diluruskan kalau kurang tepat ya, ada yang punya produk atau punya usaha tapi bingung cara memasarkannya, dan dia tahu cara memasarkannya tapi tidak punya produknya. Nah ini tadi Mama Reza kan menyebutkan ada sebuah pembinaan nih. Apa ada kaitannya dengan hal itu atau seperti apa? Kalau skala komunitasnya, pembinaan di komunitas saya ada. Jadi mereka dibina untuk menjadi reseller ya, menjadi reseller. Produk siapa bisa dijual dengan siapa gitu. Nah, kenapa nggak di wadah sini, di toko saya ini mereka juga bisa memasarkan produk saya juga, bisa menaruh produk saya juga gitu. Selain menjual, mereka juga bisa taruh di sini, mereka juga bisa menjual gitu. Karena kan di sini saya juga grosir kue untuk skala besar gitu. Jadi mereka juga bisa ambil produk saya untuk dijual kembali. Oke. Jadi tidak hanya
untuk yang memproduksi, tapi juga mereka bisa untuk menjual. Oke, berarti jenis usaha Mama Reza ini untuk marketingnya, strategi marketingnya itu bukan hanya dari sisi mengandalkan online, tapi ada reseller dan sebagainya. Iya. Oke, bisa disebutkan apa jenis-jenis apa aja dan caranya seperti apa? Mungkin dari sisi resellernya itu syaratnya seperti apa sih? Enggak standar aja sih ya. Jadi mereka di sini bisa membeli produk saya untuk dijual kembali dan ada harga khusus gitu. Jadi ada harga khusus di sini. Mereka bisa jual dengan sama seperti yang saya jual harganya. Gitu. Jadi dia bisa ambil produk di sini, tapi bisa menjualnya dengan yang saya jual gitu. Jadi tidak lebih mahal dari saya, enggak, sama sih. Oh, ada komunikasi lebih lanjut terkait Iya, harga mungkin iya. ya. Nah, kalau dari sisi kuantitinya, banyaknya jumlah itu ada ketentuan nggak? Misalnya harus untuk kue kering ini harus mengambil jumlah sekian banyak atau seperti apa konsep yang diterapkan? Enggak Bebas ada. ya? Bebas aja. Oh, By order mereka aja. by order ya? Iya, by order mereka. Oke. Nah, kemudian kerjasama juga dengan transportasi online ya? Oke. Terus konsepnya apa? Same day juga ya? Same day, instan juga semua. Oke. Nah, untuk online, yang di online kan tuh biasanya apa? Karena kan banyak, ada kue kering, kue basah, ya kan, frozen juga. Yang di online biasanya apa, produk apa? Produk kue kering aja sama frozen yang di online Oh, kan. frozen juga ya? Iya, frozen juga. Sama kue kering. Untuk kue basah dan bolu belum ya. Masih memikirkan strateginya seperti apa. Karena kita kan maunya sampai ke customer itu masih baik, sempurna gitu. Itu masih dipikirkan lagi nanti ke depannya seperti apa. Kualitasnya ya. Oke, nah untuk online-nya itu, marketplace itu nama account-nya atau di mana aja? Ngemil.com. Ngemil.com. Jadi kalau mau Mau cari nih, mau intip-intip pemirsa kecil sini, produk-produknya nih, ada di ngemil.com ya? Ngemil.com. Oke, Mama Reza, kalau misalnya mau menghubungi Mama Reza langsung nih, kalau nggak lihat di online tuh bisa menghubungi Mama Reza di nomor berapa? Silakan disebutkan, Bu. Boleh di 0858 8176 5383. Oke. Langsung Mama Reza langsung ya? Langsung dengan saya. Setiap hari apa dan jam berapa nih bisa hubungi atau bebas? Jam kerja. Jam kerja, pemirsa. Nggak bisa 24 jam di setiap juga ya. Oke, Mama Reza, sebagai pengusaha yang menaungi beberapa UKM di sini, apa sih kendala Mama Reza yang biasa hadapi saat ini? Bagaimana untuk solusinya itu seperti apa? Kendalanya kalau mereka itu belum bisa, kapasitasnya belum bisa seperti pabrik ya, masih homemade gitu. Jadi harus sabar-sabar aja sih kita merangkulnya. Tapi insya Allah kita bisa bina UKM ke depannya untuk lebih tangguh lagi. Harapan dua dari sisi usaha Mama Reza dan dari sisi UKM yang bergabung di sini tuh seperti apa sih harapan ke depan Mama Reza? Dua ya, dari sudut pandang usaha nih seperti ini loh. Kalau dari sisi teman-teman UKM ya seperti ini. Ya, kalau saya seperti tadi yang saya bilang, saya pengen buka pusat oleh-oleh Nusantara di sini, di Depok ini. Jadi produk dari Sabang sampai Merauke semoga aja ada di sini untuk online dan offline-nya. Untuk UKM-nya ya saya lebih mengkurasi produk yang bisa memenuhi kebutuhan saya itu gitu. Karena UKM ini kan bisa memproduksi semua snack atau kue dari seluruh penjuru Nusantara. Khasnya seperti itu sih, khasnya kepingin punya marketplace dan offline-nya di sini kue-kue Nusantara. Okay. Mama Reza, boleh tahu dong, penasaran kisaran harga makanan-makanan ya, jadi jenis yang kering dan sebagainya itu berapa kisarannya? Murah loh. Berapa? Di sini dari 7.000 ada. 7.000? Iya, nggak mahal di Mama Reza, sampai 50.000 lah, 50.000 kisaran. Sesuai kebutuhan mungkin ya? Iya. Berarti kalau punya uang 7.000? Bisa jajan di sini, bisa Bisa ya? ngopi-ngopi. Oke.
Mama Reza, saya mengucapkan terima kasih nih sama pemirsa Kisi-Kisi mewakilkan untuk main ke sini untuk mendengar inspirasi dari Mama Reza yang mewadahi teman-teman UKM yang di Depok ini. Semoga usaha-usaha Mama Reza dan teman-teman UKM itu sukses, harapannya Amin. juga dapat terwujud dengan segera dan berkah selalu untuk Mama Reza dan teman-teman UKM-nya. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Mama Reza terkait toko kue Mama Reza dan teman-teman UKM yang bergabung di sini ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.